warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, kalau Bu Yuli bertanya apa kabarnya, biar kalian semangat, kalian menjawabnya harus Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, 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 begitu ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran kita lancar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah setelah melihat video dongeng tupai dan ikan gabus, kalian dapat menilai cerita secara perinci. Selanjutnya, setelah kalian mengamati gambar, kalian mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Siapa di antara kalian yang suka dengan dongeng? Tahukah kalian tentang seorang pendongeng? Ya, pendongeng itu adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada kita. Dongeng adalah pekerjaan ayah Sani. Bagaimana dengan pekerjaan ayah kalian? Sebelumnya kita saksikan dulu dongeng berikut. Dahulu, hiduplah tupai dan ikan gabus yang bersahabat. Mereka tinggal di sebuah telaga di Kalimantan Barat. Persahabatan erat mereka. Anak-anak, setelah kalian melihat dongeng tupai dan ikan gabus tadi, kalian bisa menyebutkan unsur-unsur yang ada di dalam cerita, ya. Setiap cerita itu mempunyai unsur intrinsik cerita. Apa saja unsur intrinsiknya? Anak-anak, setelah kalian menyimak video tentang tupai dan ikan gabus tadi, kalian bisa menyebutkan unsur-unsur yang ada dalam cerita itu. Apa saja unsur-unsur yang ada dalam sebuah cerita? Yang pertama, ada tokoh, ya. Tokoh terdiri dari 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Selanjutnya ada latar. Latar adalah segala keterangan, petunjuk tentang tempat, waktu, dan cerita berikutnya adalah tema. Tema adalah gagasan atau ide pokok suatu cerita yang bersifat umum. Tema merupakan dasar dari sebuah cerita. Unsur berikutnya yaitu amanat. Amanat, pesan atau nasihat yang disampaikan penulis kepada pembaca dan biasanya bersifat positif. Selanjutnya yaitu watak. Ya. Watak itu adalah karakter yang muncul dalam tokoh itu, ya. Sedangkan alur adalah urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Alur biasanya ada 3 jenisnya: alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Di anak-anak tentang unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita. Tadi kalian sudah menyimak dari dongeng tupai dan ikan gabus. Sekarang tugas kalian adalah menemukan unsur-unsur cerita yang telah kalian simak pada video tadi, ya. Kalian buat peta konsep unsur-unsur ceritanya. Misalnya judulnya apa, pesannya apa, tokohnya siapa, dan seterusnya. Bahwa dalam bercerita
kadang ada orang sering menggunakan wayang. Ya. Wayang terbuat dari kayu. Dan wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut soal pekerjaan pengrajin kayu. Di dalam buku kalian, pekerjaan ayah Lani adalah seorang tukang kayu. Nah, ini ceritanya, kalian simak ya. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayah menjual meja kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itu, orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayah. Nah, anak-anak, tahukah kalian dari mana kayu berasal? Ya, kayu berasal dari sumber daya alam hutan. Di sini manfaat hutan sangat banyak sekali. Yang pertama, hutan itu penghasil kayu. Sebagai paru-paru dunia untuk mencegah banjir dan longsor, serta sumber air bersih bagi kita dan juga makhluk hidup yang lain. Manfaat hutan yang kedua adalah persediaan oksigen. Ya. Tahukah kalian bagaimana dampak apabila hutan itu gundul? Iya, dampak apabila hutan itu gundul, 1, persediaan oksigen akan menipis yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Yang kedua, persediaan air bersih berkurang. Ya. Yang ketiga, rusaknya habitat hewan, tumbuhan, dan hewan akan punah, terjadi bencana longsor dan juga banjir. Lalu bagaimana cara melestarikan supaya hutan itu tidak rusak? Yaitu caranya dengan melakukan tebang pilih. Kita juga harus melakukan reboisasi, yaitu penanaman hutan yang gundul. Selanjutnya yaitu menetapkan hutan sebagai taman nasional. Juga melakukan penghematan untuk penggunaan benda yang berasal dari kayu. Itu adalah cara untuk melestarikan hutan. Nah, kalian tadi sudah mengetahui tentang jenis sumber daya alam hutan. Sekarang tugas kalian bersama dengan anggota keluarga kalian diskusikan pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumah kita. Setelah kalian menjawab soal-soal tadi, tulislah jawaban kalian pada selembar kertas, kemudian foto dan kirim ke WA Group. Nah, itu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kumpulkan bersama-sama pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita sudah mengetahui unsur intrinsik yang ada dalam sebuah cerita. Di antaranya ada tokoh, tema, watak, latar, dan juga amanat. Yang kedua, kalian juga mempelajari tentang sumber daya alam hutan, manfaat sumber daya alam hutan, dan juga bagaimana cara melestarikan hutan. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini memberi manfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.